siaran digital? Pernah dengar? Kalau saya sih mungkin kalau lihat TV jarang juga ya, mungkin kalau dengar udah pernah lihat. Udah pernah dengar? Ya mungkin untuk perbedaan TV digital mungkin agak beda juga ya. Mungkin dari kekuatan mungkin ya. Apa gimana? Kalau untuk mungkin kalau di TV saya kan itu TV-nya yang biasa ya. Ya. Itu juga cukup lama, tahan lama. Cuma kurang tahu yang di ini gimana pada dirinya. Oh, kurang tahu Bapak ya? Ya, TV digital kan TV yang otomatis gitu kan. Tentunya saya juga kan kurang tahu, jadi pengen tahu itu tuh kita beli apa gimana. TV berbasis digital dari segi gambar ataupun segi suara seperti itu. Kayak streaming di YouTube terus ada channelnya gitu kan. Kalau web juga gitu, web dari TV-nya juga terus ngambilin live streaming gitu. Kalau setahu saya sih harus lebih jernih, terus lebih jarang ada iklan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah kita dengar video yang ditampilkan. Masih banyak ternyata masyarakat yang bertanya-tanya tentang apa itu televisi digital, bahkan ada yang bertanya apakah harus membeli dan sebagainya. Maka oleh karena itu Komisi Penyiaran Indonesia bersama dengan Kominfo melakukan serangkaian sosialisasi agar kemudian masyarakat bisa memahami apa itu penyiaran digital, khususnya siaran televisi digital, dan dapat bersama-sama kita menyongsong pelaksanaan siaran digital ini yang ditargetkan akan tuntas dalam waktu 2 tahun ke depan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi saya yang akan mendorong agar proses perpindahan penyiaran televisi dari analog menjadi digital ini senantiasa berfokus pada masyarakat itu sendiri. Maka saya memberi judul materi saya adalah siaran digital untuk rakyat. Nah, kalau berbicara digitalisasi ini, Bapak Ibu, para pendengar sekalian, sebenarnya adalah sebuah proses yang sudah dimulai kurang lebih di era tahun 80-an begitu. Bagaimana berbagai hal yang dulunya bersifat fisik lalu diubah menjadi dokumen-dokumen atau penyimpanan melalui komputer, dan itulah yang kemudian disebut digital. Hari ini kalau berbicara digitalisasi, itu kemudian akan dimaknai dua hal dalam konteks penyiaran. Yang pertama adalah penyiaran digital terestrial yang saat ini kami sosialisasikan. Penyiaran digital terestrial ini adalah sebuah siaran yang tetap menggunakan televisi sebagaimana yang saat ini ada di rumah seluruh masyarakat Indonesia. Jadi televisi yang ada dengan anten yang ada, itulah yang kemudian bisa digunakan untuk menangkap siaran digital. Hanya saja, siaran digital dengan menggunakan televisi ini membutuhkan perangkat yang namanya televisi digital. Nah, ketika televisi digitalnya tidak ada, apa yang harus dilakukan? Perlu membeli yang namanya set-top box, sebuah konverter kotak yang kemudian bisa mengubah siaran yang awalnya analog menjadi digital. Jadi itulah yang kemudian dimaksud televisi digital, yang kemudian akan kita lakukan dalam 2 tahun ke depan. Kita berharap seluruh Indonesia bisa menikmati siaran televisi digital. Nah, di digitalisasi ini juga, Bapak Ibu sekalian, para pendengar semua, para pemirsa di sosial media KPI, juga sering dipahami sebagai digital melalui internet. Nah, dalam internet itu ada yang dikenal dengan video streaming atau kemudian TV streaming. Nah, bedanya apa dengan TV digital? Kalau TV digital yang dibutuhkan adalah perangkat yang disebut televisi digital, atau kalau tidak memiliki perangkat televisi digital, perlu memiliki yang namanya set-top box, dan dengan itu menggunakan anten yang sudah ada di rumah bisa menangkap siaran digital. Dan karena sudah bisa menangkap siaran digital, setiap informasi yang kemudian ingin kita dapatkan, setiap hiburan yang ingin kita dapatkan melalui siaran digital tidak lagi berbayar. Sementara kalau mendengarkan atau menonton
layanan TV streaming tentu membutuhkan paket data. Jadi setiap kali mengakses informasi dibutuhkan biaya lagi yang harus dikeluarkan untuk membeli data. Itu bedanya. Jadi yang hari ini sedang kita sosialisasikan adalah televisi digital terestrial menggunakan perangkat yang ada di rumah, kalau belum digital ditambahkan dengan yang namanya set-top box. Gitu. Nah, gambarannya yang sedang terjadi sebenarnya adalah bagaimana perpindahan modulasi digital. Kalau dulu Bapak Ibu pendengar sekalian, ketika berbicara penyiaran televisi, itu menggunakan spektrum frekuensi, menggunakan frekuensi dengan lebar pita 8 MHz begitu. Setiap televisi. Dan karena setiap televisi menggunakan 8 MHz, tentu dibutuhkan frekuensi yang sangat banyak. Dulu sebelum kita menggunakan handphone, mungkin tidak ada kebutuhan terhadap frekuensi radio begitu. Karena frekuensi radio hanya digunakan untuk televisi, untuk radio. Tetapi ketika kita mulai menggunakan handphone, dibutuhkan frekuensi juga yang dialokasikan untuk penggunaan mobile, telepon atau handphone tersebut. Dan karena itu perlu efisiensi terhadap penggunaan frekuensi ini. Nah, dengan penyiaran digital, modulasi digital ini, siaran yang dulunya satu stasiun televisi menggunakan satu frekuensi dengan lebar pita 8 MHz, ke depan 8 MHz tersebut kemudian bisa digunakan bersama-sama oleh 6-12 televisi begitu. Nah, gambarannya seperti yang ada di layar yang bisa kita saksikan, dan sebagaimana tadi saya sampaikan, kalau di rumah televisinya masih televisi analog, maka tidak perlu mengganti televisi, cukup dengan menggunakan yang namanya set-top box atau converter untuk mengubah dari TV analog menjadi TV digital. Nah, gambaran kenapa diperlukan dari analog menjadi digital, kira-kira gambarannya dalam penggunaan frekuensi, ketika menggunakan modulasi analog, maka ada petak-petak frekuensi di mana satu petak itu lebarnya 8 MHz, digunakan bersiaran 12 siaran televisi, maka dibutuhkan 96 MHz, begitu ya. Nah, begitu berubah ke digital, gambarnya berubah seperti ini. Rumah-rumah itu yang tadinya ada di setiap petak, dikumpulkan dalam satu petak, 12 rumah, menjadi sebuah apartemen kira-kira begitu. Lalu kemudian sisa petak-petak itu sebesar 88 MHz itu, inilah yang disebut digital dividend. Jadi ada sebuah penghematan penggunaan frekuensi, dan karena ada penghematan frekuensi itu, maka bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain. Apa kebutuhan yang lain? Salah satunya adalah membangun internet kecepatan tinggi. Karena internet pun menggunakan frekuensi juga. Jadi inilah sebuah kebutuhan kenapa perlu ada perubahan dari analog menjadi digital. Nah, pertanyaannya kenapa harus ada migrasi dari siaran analog menjadi digital? Tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama adalah efisiensi penggunaan spektrum frekuensi yang merupakan sumber daya alam terbatas. Yang kedua, terkait dengan siaran digital ini, merupakan kesepakatan dan rekomendasi dari ITU, sebuah forum telekomunikasi internasional sejak tahun 2006, dan Indonesia termasuk yang mensepakati itu. Artinya kalau digitalisasi ini baru akan kita laksanakan sekarang sampai 2 tahun ke depan, sebenarnya sudah cukup terlambat. Dan karena itu kita perlu partisipasi sinergi dari berbagai pihak untuk mensukseskan proses perpindahan siaran dari analog menjadi digital. Nah, hambatan selama ini yang terjadi, kenapa kemudian dari 2006 sampai sekarang kita belum bisa tuntas melaksanakan digitalisasi, karena selama ini belum ada dasar hukum dalam bentuk undang-undang. Dan Undang-Undang 32 2002 tentang penyiaran belum mengatur tentang penyiaran digital ini. Namun, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11 2020 atau yang dikenal juga dengan Omnibus Law, pada klaster penyiaran telah menjadi dasar hukum untuk proses migrasi atau perpindahan siaran analog menjadi digital. Atau sering disebut juga analog switch off yang ditargetkan 2 tahun. Artinya di bulan November tahun 2022 diharapkan semua siaran analog telah
dimatikan dan kita semua bisa menikmati siaran digital. Ini adalah pintu pembuka menuju ke siaran digital, yaitu Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja. Ini merupakan dasar hukumnya. Pada pasal 72 disebutkan proses migrasi dari siaran analog menjadi digital. Nah, apa yang akan terjadi jika siaran dari analog menjadi digital, atau apa kemanfaatannya? Yang pertama, sebagaimana tadi saya sampaikan, akan diperoleh digital dividend yang dalam hitungan Kementerian Komunikasi adalah sebesar 112 MHz pada frekuensi 700. Ini bisa digunakan untuk membangun infrastruktur internet berkecepatan tinggi. Jadi ketika kita sekarang menggunakan internet, menonton YouTube, lalu ada delay dalam mengakses informasi atau apapun di internet yang membutuhkan waktu yang sangat lambat, maka dengan internet kecepatan tinggi tentu fasilitas mengakses internet akan cepat juga. Dan karena itu dibutuhkan sebuah penghematan frekuensi di penyiaran untuk dialihkan pada hal yang lain, termasuk dalam hal telekomunikasi dan internet. Di sisi lain, walaupun ada penghematan, tetapi siaran televisi yang tersedia akan semakin banyak. Karena tadi dalam satu frekuensi dengan lebar 8 MHz dimungkinkan sampai dengan 12 saluran televisi. Jadi peluang televisi untuk berkembang menjadi semakin banyak, masyarakat pun memiliki beragam pilihan, dan juga bagi lembaga penyiaran lokal dimungkinkan untuk membuat lembaga penyiaran atau siaran televisi. Tetapi di sisi lain juga akan terjadi persaingan yang semakin kompetitif di antara televisi. Hitung-hitungannya televisi mungkin bisa sampai dengan 50-an televisi begitu yang bisa bersiaran di sebuah wilayah. Lalu memungkinkan adanya saluran khusus, misalnya televisi pendidikan. Jadi kalau misalnya hari ini Kementerian Pendidikan memiliki program belajar dari rumah, maka tidak menutup kemungkinan ke depan ada satu saluran yang khusus misalnya tentang televisi pendidikan. Lalu yang terakhir, dengan banyaknya saluran tersebut, pilihan menonton bagi masyarakat akan semakin banyak, semakin beragam, dan sekali lagi karena ini melalui perangkat yang sudah tersedia di rumah, tidak lagi dibutuhkan langganan data sebagaimana internet untuk mengakses ini. Berikutnya akan terjadi dari migrasi siaran analog menjadi digital, konten kreator atau broadcaster profesional semakin dibutuhkan. Jadi kalau saat ini ada mahasiswa komunikasi, mahasiswa yang di bidang broadcasting yang sedang mendengar, ini adalah sebuah peluang. Ke depan dibutuhkan semakin banyak broadcaster untuk kemudian terlibat dalam penyiaran karena saluran televisi, stasiun televisi akan menjadi semakin banyak. Yang berikutnya adalah efisiensi pengelolaan infrastruktur penyiaran. Artinya dalam membuat anten untuk kemudian pemancar dan sebagainya, tidak lagi hanya ditanggung oleh satu stasiun televisi, tetapi bersama-sama oleh 6-12 stasiun televisi. Karena itu, untuk membuat infrastruktur ini tentu menjadi semakin murah, karena ada cost sharing. Dan karena cost sharing ini, maka dimungkinkan untuk kemudian membangun lebih banyak infrastruktur penyiaran, dan kita berharap bisa menutup seluruh wilayah Indonesia agar tercover oleh penyiaran dan tidak ada lagi blank spot. Masyarakat juga dapat menikmati kualitas gambar dan suara yang lebih jernih. Jadi kualitas gambarnya lebih stabil dan dimungkinkan untuk adanya sebuah data kepemirsaan yang meliputi seluruh populasi begitu. Nah, tantangannya apa? Walaupun sekarang telah memiliki dasar hukum, ada beberapa tantangan dalam proses analog switch off dalam waktu 2 tahun ini. Yang pertama adalah sampai dengan saat ini belum semua masyarakat memahami apa itu penyiaran digital. Dan karena itu diperlukan sosialisasi secara masif. Yang kedua, sebagian besar masyarakat masih menggunakan perangkat dengan modulasi analog. Perangkat TV-nya itu masih analog. Maka yang harus dilakukan dalam waktu 2 tahun ini adalah bagaimana membuat standarisasi dan harga yang cukup terjangkau oleh masyarakat untuk mendapatkan set-top box itu begitu.
ini saya sampaikan saja, kalau berbicara set-top box sebenarnya dicari ke online shop itu sudah ada juga. Jadi kalau teman-teman mencari set-top box sudah bisa didapatkan, bisa dicoba juga. Cuma ke depan saya mendorong Kementerian Komunikasi untuk membuat semacam standarisasi agar jangan sampai yang dibeli itu lalu tidak bisa digunakan. Lalu berikutnya tantangannya ketersediaan infrastruktur penyiaran digital khususnya di daerah 3T dan perbatasan. Maka perlu segera dibangun infrastruktur ini agar itu tadi tujuan dari penyiaran digital dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Tantangan berikutnya mengenai tata kelola penyiaran digital, perlu dibuat kebijakan dan regulasi, pengaturan dalam bentuk peraturan menteri, peraturan KPI dan lain-lain, untuk mengatasi masalah limitasi waktu, karena kita dibatasi 2 tahun harus kemudian beralih dari analog menjadi digital, maka saya mendorong pemerintah dalam hal ini Kominfo membuat semacam roadmap dan timeline tahapan apa yang harus kita lakukan dalam waktu menuju ke 2 tahun ini. Salah satunya tadi saya berbicara dengan Mas Eris, Ketua dari Asosiasi Siaran Televisi Digital, dikatakan bahwa hari ini 34 provinsi sudah di-cover oleh siaran digital dengan multiplexer dari TVRI. Hanya saja, hanya ada 12 wilayah siaran yang ada siaran dari lembaga penyiaran swasta. Selebihnya hanya siaran TVRI. Dan karena itu menurut saya, kita perlu mendorong pemerintah agar di 34 provinsi itu ada siaran baik TVRI maupun swasta untuk bersiaran secara digital. Lalu terakhir tantangan ke depan adalah bagi KPI mengenai pengawasan konten siaran. Untuk itu menurut saya perlu ada penguatan kelembagaan kepada KPI pusat dan daerah melalui revisi Undang-Undang Penyiaran. Ini adalah gambaran berikutnya yang bisa dilihat di layar adalah gambaran secara teknis bagaimana pelaksanaan siaran digital dan sudah diatur juga dalam peraturan Menteri Kominfo nomor 6 2019. Saya mengajak seluruh masyarakat, bahkan seluruh KPID kalau mendengar, melihat dan mendengar sosialisasi ini untuk membuka peraturan Kominfo nomor 6 2019 ini karena di dalamnya sudah ada juga peta yang meliputi 229 wilayah layanan. Sudah ada test point yang dilakukan bagaimana mengoptimalkan pemancar TVRI agar menjangkau seluruh wilayah. Nah, tugas bagi kita semua masyarakat memastikan bahwa rencana induk penggunaan frekuensi radio untuk siaran digital ini betul-betul terlaksana. Tidak hanya di atas kertas, tetapi ketika di daerah kita belum bisa mendapatkan siaran digital, ini perlu juga disampaikan baik kepada KPI maupun kepada Kominfo. Dan kita akan melakukan pengecekan kenapa belum bisa mencapai di sana, sementara rencana induknya sudah mengatakan harusnya mencapai seluruh wilayah Indonesia. Nah ini yang menurut saya penting untuk dibaca oleh masyarakat, dilihat wilayah di mana masyarakat tinggal, dan bisa dilihat apakah sudah tercover dalam perencanaan ini untuk siaran digital atau belum. Kalau sudah tercover dan belum ada siaran digitalnya, bisa disampaikan kepada KPI, KPID maupun kepada Kominfo. Siaran digital untuk rakyat itu adalah sebuah proses di mana dalam dinamikanya kami berharap bahwa KPI pusat dan daerah harus berada bersama-sama dan di tengah-tengah masyarakat untuk melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami dan mendapatkan update informasi termasuk tentang roadmap dan timeline proses. Yang kedua, melakukan kolaborasi. KPI dan KPID perlu melakukan kolaborasi, kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan. Dan yang ketiga, bagaimana mendorong masyarakat berpartisipasi baik dalam perumusan regulasi, pengawasan implementasi, dan masukan sebagai umpan balik proses migrasi dari analog kepada siaran digital. Di sisi lain, kami berharap Kementerian Komunikasi dan Informasi bisa menjadi pusat informasi dalam proses digitalisasi ini dan wajib menyediakan berbagai informasi terkait hal-hal yang menurut saya harus diketahui oleh masyarakat. Dalam memasuki era penyiaran digital, perlu juga
dipikirkan bagaimana membangun sebuah ekosistem penyiaran yang baik, dan karena itu ke depan KPI akan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. KPI juga akan melakukan kajian tentang dinamika industri penyiaran digital secara berkala dan akan mengambil berbagai kebijakan dengan sebuah pendekatan yang disebut pendekatan deliberatif. Beberapa strategi KPI menghadapi penyiaran digital yang saat ini sedang dan akan kami lakukan. Yang pertama adalah konsolidasi dan penataan kelembagaan, harus terkonsolidasi KPI dan KPI daerah. Yang kedua adalah kami sedang mendiskusikan untuk adanya pengembangan infrastruktur pengawasan. Yang berikutnya, ketiga adalah pembaharuan regulasi penyiaran, dalam hal ini P3SPS, yang memungkinkan semakin tumbuh dan berkembangnya konten-konten yang kreatif, yang inspiratif, yang edukatif di era penyiaran digital. Lalu yang keempat yang akan dilakukan oleh KPI adalah peningkatan kapasitas SDM penyiaran, baik dalam konteks pengawasan maupun dalam konteks pelaku industri penyiaran. Yang terakhir atau yang kelima yang sedang dan akan dilakukan KPI menyongsong era penyiaran digital adalah penguatan peran serta masyarakat. KPI saat ini memiliki yang namanya Gerakan Literasi Sejuta Masyarakat, Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa. Ini dimaksudkan apa? Agar masyarakat memiliki daya literasi yang baik, kapasitas literasi yang baik, semakin kritis dalam memilih dan memilah tontonan. Dengan demikian, itu akan menjadi sebuah ekosistem untuk tumbuh berkembangnya konten siaran yang baik, yang berkualitas. Kenapa hal ini penting? Karena KPI menyadari bahwa KPI ini adalah lembaga negara independen yang merupakan wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran. Ini adalah Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa yang dilakukan oleh KPI, di mana kami berharap melalui gerakan literasi ini semakin banyak penonton yang cerdas dalam memilah dan memilih konten yang bermanfaat, mengkritisi dan melaporkan konten yang buruk, tetapi di sisi lain juga mengapresiasi dan memviralkan konten siaran yang baik. Karena apa? Banyaknya pilihan saluran televisi melalui siaran digital harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas masyarakat dalam literasi media. Penonton yang cerdas akan mendorong hadirnya tontonan yang berkualitas, dan sebaliknya, tontonan yang berkualitas akan membuat penonton semakin cerdas. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa penyiaran digital seharusnya bukan hanya ahli teknologi yang memberi peluang perkembangan bisnis, tetapi penyiaran digital itu harus memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi yang berkualitas, mendapatkan hiburan yang sehat, dan dengan itu bisa menjadi instrumen untuk merawat nasionalisme Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dapat kemudian melalui penyiaran digital dapat diwujudkan paling tidak 3 ketahanan, yaitu yang pertama ketahanan informasi, karena masyarakat di era disrupsi informasi ini, banyak informasi yang bisa didapatkan dapat diverifikasi melalui siaran televisi. Lalu kemudian yang kedua, dapat diwujudkan ketahanan budaya. Berbagai penetrasi budaya asing yang masuk melalui berbagai saluran informasi, khususnya media baru internet, ini memiliki daya tangkal karena melalui siaran digital yang mencapai seluruh wilayah Indonesia, dimungkinkan untuk mengembangkan, untuk terus menyiarkan budaya yang berakar pada masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, karena ada ketahanan informasi, ada ketahanan wilayah, maka melalui penyiaran digital akan dimungkinkan terwujudnya keutuhan wilayah. Karena apa? Tidak ada lagi masyarakat di wilayah tertentu yang merasa bukan bagian dari Indonesia. Oleh karena itu, saya ingin mendorong kita bersama, mari kita sukseskan, mari kita dorong pelaksanaan analog switch off dalam waktu 2 tahun ke depan, sehingga tahun 2022 kita telah memasuki era penyiaran digital, dan kita tujukan siaran digital itu seluruhnya untuk masyarakat Indonesia. Demikian saya akhiri penyampaian materi saya ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.